Ya, oke. Malam semuanya ya. Senang sekali kalau malam ini dapat kepercayaan untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan, dan saya menggumulinya, mendoakannya, dan akhirnya saya memutuskan untuk membagikan ini, yaitu judul dari sharing saya malam ini adalah mengevaluasi pengertian. Oke, judulnya mengevaluasi pengertian. Nah, saya berharap bahwa apa yang nanti sebentar saya bagikan ini minimal akan melengkapi kita, sehingga nanti ketika kita memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita, jadi kita lebih tajam lagi dalam mengarahkan mereka. Oke, jadi mengapa pelajaran ini saya pikir menjadi penting, karena inilah yang menjadi keresahan saya hari-hari ini. Makanya saya beri judul mengevaluasi pengertian. Nah, oke, lihat ini dulu PowerPoint-nya. Bahwa apa kira-kira pendapat kita tentang kondisi kekristenan atau gereja Tuhan saat ini? Jadi kalau kita ditanya, kira-kira apa sih pendapat kita tentang kondisi kekristenan atau gereja Tuhan saat ini? Tentu pendapatnya akan sangat beragam. Yang menjadi masalah adalah jika kita menjadikan gereja mula-mula, khususnya dalam Kisah Para Rasul, sebagai batu pengujinya, maka seberapa puaskah kita dengan gereja hari ini? Jadi kalau kita membandingkan gereja kita dengan gereja tetangga, dengan gereja sebelah, dengan gereja seberang, mungkin kita merasa menjadi gereja yang lebih baik tentunya. Tapi menurut saya batu pengujinya adalah bukan batu pengujinya bukan gereja seberang, bukan gereja tetangga, tapi sebenarnya gereja mula-mula tentunya. Dan jika kita menjadikan gereja mula-mula itu sebagai batu pengujinya, sebagai alat ukurnya, maka kira-kira apa sih pendapat kita jika kita membandingkan kondisi gereja hari ini dengan gereja mula-mula? Nah, ketika saya merenungkan pertanyaan ini, maka saya menemukan jawabannya bahwa gereja menurut saya tidak sedang bermasalah dengan quantity. Gereja sekarang bertumbuh kok dalam sisi jumlah. Tapi menurut pendapat saya, sebenarnya gereja sedang bermasalah dengan quality. Saya ulang ya. Jadi menurut pendapat saya, nanti kita selesai mungkin kita bisa diskusikan ini, bahwa gereja hari ini sebenarnya tidak bermasalah dengan quantity. Tapi gereja hari ini menurut saya sedang bermasalah dengan quality. Nah, kenapa? Ada banyak saya ngobrol sama pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin komunitas, dan tentu pendapatnya beragam. Mereka merasa bahwa gereja mereka baik-baik saja, komunitas mereka baik-baik saja. Tapi ketika saya melihatnya, coba mengevaluasinya, maka sebenarnya saya bilang bahwa sama teman-teman bahwa kayaknya gereja tidak sedang baik-baik saja loh sebenarnya. Kalau kita terus menghibur diri bahwa kita masih baik-baik saja, maka bagaimana mungkin kita bisa berbenah? Nah, sekarang ketika kita melihat di dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, ayat ini adalah ayat yang menjadi perenungan saya selama beberapa minggu ini. Di dalam Roma pasal yang pertama, Roma pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah bangsa Israel pada zaman Paulus tentunya. Dan ayat 2 berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Jadi Paulus mengamati tentang kondisi dari bangsa Israel pada zamannya. Dan Paulus berkata bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Ayat ini nggak bilang tetapi tanpa pengertian. Tapi ayat ini berkata mereka ini sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saya coba bandingkan dalam beberapa terjemahan, dan saya tertarik dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata sungguh-sungguh giat untuk Allah ternyata diterjemahkan, saya berani mengatakan bahwa mereka bersemangat sekali mengabdi kepada Allah. Jadi bayangkan bahwa bangsa Israel pada zaman Paulus adalah bukan bangsa kafir, bukan bangsa yang suam, bahkan bangsa yang beraktivitas, bangsa yang bersemangat sekali. Makanya ketika saya renungkan hal ini, saya menyimpulkan bahwa aktivitas dan kesungguhan seseorang
ternyata tidak menjamin pengertiannya yang benar loh. Saya ulang ya. Selama ini kita mementingkan aktivitas, mementingkan kesungguhan, keseriusan, kesemangatan gitu. Dan bukankah ini yang selama ini kita perjuangkan? Kita menjadi gereja yang bersemangat, gereja yang sungguh-sungguh gitu. Tapi ternyata berdasarkan Roma pasal 10 tadi, bahwa aktivitas kita dan kesungguhan kita itu ternyata tidak menjamin bahwa kita mengerjakannya, kita melakukannya dengan pengertian yang benar. Tentu ada banyak orang yang memiliki pengertian, tetapi ayat ini bilang pengertian yang benar. Berarti kalau ada ayat ini dikatakan pengertian yang benar, berarti ada pengertian yang salah. Nah, saat saya renungkan ini, saya mencoba menangkap apa sih yang sebenarnya Roh Kudus mau sampaikan, mau ajarkan lewat hal ini. Bahwa ternyata yang dievaluasi oleh gereja hari ini sayangnya adalah sebatas kegiatan. Betul nggak? Yang dievaluasi oleh gereja hari ini sayangnya sebatas kegiatan. Kegiatan-kegiatan kita evaluasi, ibadah-ibadah kita evaluasi. Tadi gimana asyirnya? Tadi musiknya gimana? Tadi lightingnya gimana? Tadi sound systemnya gimana? Tadi jemaatnya gimana? Kehadiran. Kita evaluasi sebatas kegiatan. Nah, pertanyaannya adalah, tetapi apakah kita pernah mengevaluasi secara serius pengertian kita? Berapa hari ini saya share kepada anak-anak rohani saya dari berbagai tempat lewat via Zoom, via WA, saya ngobrol sama mereka. Dan ternyata problemnya adalah kita nggak menganggap penting tentang pengertian yang benar. Kita mengajar tentang betapa pentingnya kita perlu sungguh-sungguh, perlu semangat. Tapi ternyata sayangnya kita nggak menganggap penting pengertian yang benar. Nah sekarang, ternyata berdasarkan Efesus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan bilang, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ternyata kebodohan itu tolak ukurnya adalah apa? Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi berdasarkan ayat ini, kategori bodoh itu bukan nggak tahu kehendak Tuhan, tapi kategori bodoh itu ternyata tidak mengerti kehendak Tuhan. Saya melihat bahwa kita perlu mengupgrade, bahwa selama ini kita mencoba mencari tahu kehendak Tuhan. Bukankah itu isunya? Tapi ternyata nggak cukup tahu, tapi ternyata kita perlu ngerti kehendak Tuhan. Makanya saya tulis di sini, bukan seberapa engkau tahu, tapi seberapa engkau mengerti. Itu isu yang penting menurut saya. Makanya saya beri judul mengevaluasi pengertian. Nah sekarang, seberapa pentingkah sih sebenarnya pengertian? Kenapa sih pengertian itu penting? Kenapa pengertian itu menjadi isu yang sangat penting, yang selama ini sangat disayangkan, belum dianggap penting? Minimal ada 3 lah. Kalau saya tadi renungin seharian ya, saya coba renungin, minimal ada 3. Yang pertama, bagaimana dengan Kisah Rasul pasal 8 ayat 28-31? Ini cerita tentang sida-sida dari Ethiopia yang baru saja pulang dari Yerusalem, sedang pulang kembali ke Ethiopia, dan Tuhan mengutus Filipus untuk menjumpainya, melayaninya, dan singkat cerita akhirnya orang ini mengalami keselamatan, dibaptis. Tapi pertanyaan yang menarik, apa sih yang kita bisa pelajari? Ternyata isu yang diangkat oleh Filipus adalah bukan tahukah Tuhan. Jadi ternyata ketika Filipus itu berjumpa dengan sida-sida ini lagi sedang baca Alkitab lah kalau pada zaman sekarang, sedang baca kitab Yesaya gitu. Berarti dengan kata lain dia ini sedang membaca firman loh. Makanya kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Saya tertarik dengan kata itu. Isu yang diangkat itu adalah, mengertikah Tuhan yang Tuhan baca itu? Selama ini sangat disayangkan, kita selalu menekankan pentingnya baca Alkitab. Sama anak-anak rohani kita, sama orang-orang yang kita muridkan, selalu isunya ngomong gini, udah baca Alkitab belum hari ini? Ayo, udah baca belum? Ayo baca. Nah, tentu membaca Alkitab adalah hal yang baik tentunya. Tapi seringkali kepuasan kita cuma berhenti di situ. Membaca menjadi tahu. Tapi ternyata sebenarnya isu yang diangkat oleh Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia itu ternyata adalah mengertikah. Jadi pengertian.
Dan akhirnya tentu kita tahu ketika Filipus melayani sida-sida ini, dia mulai dijelaskan, mulai diberikan pengertian yang benar, akhirnya orang ini selamat. Berarti kesimpulan saya, seberapa penting pengertian? Pengertian itu ternyata menentukan keselamatan loh, saudara. Jangan main-main loh. Makanya di dalam Roma pasal 10 tadi, Roma pasal 10 ayat pertama, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi kalau sampai Paulus mendoakan bangsa Israel pada zamannya, berarti mereka belum selamat gitu. Tapi ternyata yang tragis, mereka yang belum selamat itu sungguh-sungguh giat untuk Allah loh. Itu kan ngeri kan menurut saya. Jadi hari ini saya sedih, saya pedih loh saudara. Benar, saya resah bahwa selama ini kita puas ditahu, tapi sebenarnya kita perlu upgrade, mulai ke level gini, ngerti. Pastikan isunya adalah bukan tahu, tapi ngerti. Nah, kenapa pengertian itu penting? Jangan main-main. Pengertian itu menentukan keselamatan loh ternyata. Bayangin kalau sampai sida-sida ini tidak diberi pengertian, tidak mendapat pengertian, dia tetap aja baca Alkitab. Tetap aja nggak ada perubahan, nggak ada keselamatan, dia nggak akan dibaptis, nggak akan lahir baru kok. Tapi kenapa dia bisa menyerahkan hidupnya, dibaptis dan lahir baru? Karena pengertian ternyata. Jadi kembali menurut saya, yuk kita perlu mengevaluasi, bukan kegiatan-kegiatan kita aja, bukan program-program kita aja, tapi apakah orang-orang yang kita layani atau mungkin diri kita sendiri, apakah kita sudah memiliki pengertian-pengertian yang benar tentunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya melihat bahwa mengapa pengertian itu penting. Pengertian itu ternyata menentukan kunci dari menghasilkan buah loh, saudara. Berbuah loh. Makanya coba lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 19 dan ayat 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Jadi dengar tapi nggak ngerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ayat 23-nya, yang ditaburkan di tanah yang baik itu ialah, apa sih? Tanah yang baik itu apa sih sebenarnya? Selama ini kan kita selalu mendoakan sebelum firman Tuhan disampaikan, bilang, Tuhan berikanlah hati yang baik kepada kami, gitu, supaya benih firman itu bisa tertanam dan berbuah. Apa sih sebenarnya definisi tanah yang baik itu? Ternyata, coba perhatikan ayat yang ke-23 ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Aduh, kata mengerti loh, saudara. Problem dari gereja hari ini, kita terlalu sibuk berjuang untuk memberitakan kebenaran. Baik, tentu. Tapi kita lupa bahwa ternyata nggak cukup memberitahu kepada orang-orang yang kita layani akan kebenaran. Tapi kita perlu memastikan, perlu memuridkan mereka untuk mereka bisa punya pengertian yang benar tentunya. Dan ternyata level pengertian itu akan menentukan apa? Level buah loh. Perhatikan ini, orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena dia mengerti, berbuah. Jadi nggak main-main loh, pengertian itu menentukan keselamatan. Kedua, pengertian itu menentukan berbuah loh, saudara. Ingat ya, oleh orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu, yaitu karena mengerti, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berarti, apa yang membedakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat? Apa sih sebenarnya? Kualitas pengertian ternyata. Level pengertian ternyata. Jadi, saya berharap bahwa sharing saya malam ini tentu akan mempertajam pelayanan kalian tentunya. Sehingga kalian makin hari makin tajam dalam melayani generasi ini tentunya. Oke. Yang ketiga, menurut catatan saya, seberapa penting sih pengertian? Yang pertama tadi menentukan keselamatan. Yang kedua ternyata menentukan berbuah atau tidak. Bahkan berapa banyak buah yang dihasilkan itu ternyata ditentukan oleh level pengertian, Mas Saudara. Oke. Yang ketiga, apa sih yang kita pelajari mengapa pengertian penting? Kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan, maka apa sih sebenarnya yang diuji dari seorang murid? Sebenarnya bukan pengetahuannya, tapi pengertiannya. Betul nggak itu? Sebenarnya apa sih yang diuji? Kalau kita ujian waktu kita sekolah, sebenarnya bukan pengetahuannya, tapi pengertiannya sebenarnya. Dan bukti dari pengertian adalah kemampuan kita mengaplikasikan dan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Jadi, saya masih ingat sekali ketika papi saya itu ngajar. Saya masih ingat ketika papi saya ini sekaligus guru les saya.
Saya tuh paling benci dulu kalau matematika sama soal cerita. Karena buat saya ini soalnya kok dibikin bingung. Tapi saya masih ingat sekali nasihat papi bilang begini, jangan fokus sama soalnya, kuasai rumusnya. Kalau kamu kuasai rumusnya, kamu akan berhasil menyelesaikan soal apapun. Soal akan terus berubah, tapi rumus nggak akan pernah berubah. Kalau kamu ngerti rumusnya, kamu nggak akan kepancing sama soal yang berubah-berubah itu. Di situ saya belajar, iya ya, betapa pentingnya ngerti. Makanya saya selalu ingetin sama Sam waktu itu. Saya bilang, Sam, matematika itu bukan hafalan, pengertian. Bukan beda sama IPS, sejarah, itu hafalan. Lalu kalau matematika itu nggak dihafal, itu dimengerti masalahnya. Itu saya masih ingat ketika saya nemenin Sam waktu itu melewati tes gitu ya. Jadi mengapa pengertian penting? Pengertian itu akan menentukan apakah kita bisa naik kelas atau tidak loh. Apakah kita bisa berhasil melewati ujian-ujian kehidupan atau tidak loh. Oke, Nah, dalam kesempatan ini saya ingin coba bagi aja, dan saya yakin 4 hal ini sebenarnya dilihat dari muka-muka yang ikut Zoom ini, sebenarnya ini mah dosis rendah banget ya. Jadi ya, tapi saya berharap bahwa minimal dari 4 hal yang saya usung ini ya cuman mengingatkan aja lah. Karena saya pikir yang perlu dievaluasi itu sebetulnya juga bukan 4 hal ini aja ya, banyak. Makanya saya selalu kasih PR sama anak-anak rohani saya bilang, ayo deh, kita evaluasi ulang pengertian-pengertian kita. Karena pengertian-pengertian kita itu akan menentukan keyakinan-keyakinan kita loh. Jadi hati-hati dengan pengertian kita, karena pengertianmu akan menentukan keyakinanmu loh. Berarti itu akan menentukan imanmu. Jadi ayo kita perlu mulai evaluasi ulang, pengertiannya udah bener belum sih gitu. Oke, yang pertama saya ingin ajak untuk kita itu aja deh, refresh lagi. Kayaknya kita perlu loh mengevaluasi pengertian kita tentang hidup kekal. Kita perlu memastikan bahwa pengertian dari orang-orang yang kita sedang bapai, yang sedang kita muridkan itu pengertian tentang hidup kekalnya benar. Nah, kenapa saya pikir ini penting? Karena ternyata di lapangan, ketika saya ngobrol sama mereka, ternyata ngeri juga ya. Nah, saya belajar satu hal, sebagai pemimpin, sebagai bapak, sebagai orang-orang yang memuridkan, ternyata kita tuh jangan tunggu ditanya. Justru kita ini harus banyak bertanya. Saya hari-hari ini bukan nunggu ditanya, saya justru banyak bertanya. Menurut pendapat kamu, hidup kekal itu gimana sih? Ini bukan masalah pertanyaan benar, pertanyaan salah. Menurut pendapat kamu gimana sih? Saya ingin denger menurut pendapat kamu doa itu apa sih gitu. Saya justru sekarang saya aktif bertanya. Ketika pemuridan itu one on one itu saya justru banyak yang bertanya sekarang. Menurut kamu kenapa sih ini penting? Coba jelasin sama saya pengen tahu gitu. Nah, jadi kita perlu memastikan pengertian tentang hidup kekal orang-orang yang kita bapai dan muridkan itu menurut saya tepat. Mengapa? Karena ternyata pengertian umum dari banyak orang, hidup kekal itu identik dengan surga. Dan menurut saya ini kurang tepat. Karena hidup kekal itu selalu mengingatkan orang tentang hidup tinggal di sorga selama-lamanya. Padahal ternyata pengertian hidup kekal menurut versi Yesus dengan pengertian dari banyak orang Kristen itu beda loh ternyata. Bagaimana dengan Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga? Yohanes 17 ayat 3 itu membongkar balikan pengertian hidup kekal menurut versi banyak orang Kristen. Saya katakan kepada anak-anak yang saya muridkan bahwa bukan berarti surga nggak ada ya. Bukan, tapi ternyata definisi hidup kekal itu nggak seperti apa yang kita terima sejak sekolah minggu ternyata. Karena Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga berkata, ini Yesus yang bilang, tingkat keakuratannya tinggi loh, bukan Petrus, bukan Paulus, tapi Yesus yang ngomong. Berarti ini keakuratannya tinggi banget loh. Definisi Yesus tentang hidup kekal itu ternyata bukan tinggal di sorga selama-lamanya. Tapi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal Tuhan ternyata. Di dalam The Passion digunakan kata to know and experience. Kenal lewat pengalaman gitu ya. Bukan cuma pengetahuan, tapi mengalami Tuhan gitu. Nah, makanya saya melihat banyak sekali orang punya pengertian tentang hidup kekal aja kurang tepat. Mereka berkata sorga, bukan. Hidup kekal itu berbicara pengenalan akan Tuhan ternyata. Nah sekarang, lihat ini. Bahwa hidup kekal ternyata bukan masalah tempat loh. Tapi mengenal sang pemilik tempat.
Nah, selama ini selalu isi orang Kristen itu selalu mengarah ke tempat, hidup kekal tempat, 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 tempat. Aduh, saya merindukan tempat. Dan saya bilang, bukan masalah tempat, tapi mengenal sang pemilik tempat. Nah, saya masih ingat satu kali saya melayani satu om-om yang sudah hampir mati. Selama hidupnya, selama sehat, susah sekali terima Tuhan. Tapi kita layani dan akhirnya singkat cerita, om ini mau terima Tuhan. Terus saya bilang, om, setelah terima Tuhan Yesus, dibimbing doa terima Tuhan Yesus, saya bilang sama om, saya boleh nggak saya ngomong, saya bilang gini, om, kalau om ini sekarang mati, ya om oke lah, om masuk surga. Tapi menurut saya, om, ada yang lebih penting dari masuk surga. Apa? Dia bilang, om mengenal sang pemilik surga. Nanti jangan sampai, nanti di surga nanti om jadi canggung sama Tuhan. Karena om nggak pernah kenal masalahnya gitu. Jadi saya bilang, selama kita ada di dunia, ini kesempatan untuk bisa mengenal sang pemilik tempat, sang pemilik surga. Nah, saya melihat bahwa yang tragis, menurut saya adalah manusia lebih menginginkan surga daripada mengenal siapa pemiliknya. Saya ulang ya, yang tragis adalah menurut saya manusia lebih menginginkan surga daripada mengenal siapa pemiliknya. Bukankah ini kecelakaan menurut saya? Dan itu ternyata pengertian yang ada di kepala banyak orang Kristen hari ini. Makanya nggak heran kualitas kekristenannya benar-benar memprihatinkan. Kenapa? Karena ternyata pengertiannya tidak tepat. Pengertiannya butuh dievaluasi. Pengertiannya butuh dikalibrasi. Pengertiannya butuh di-upgrade. Gitu. Nah sekarang, sebelum saya masuk ke poin kedua, saya mencatat di sini, bagaimana mungkin kita mengharapkan tinggal di surga selama-lamanya, tapi saat di dunia kita tidak tertarik untuk mengenal Tuhan sang pemiliknya. Ini kan tragis menurut saya. Saya ulang ya, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan katanya tinggal di surga selama-lamanya, tapi saat di dunia aja kita nggak tertarik kok untuk mengenal Tuhan sang pemiliknya. Kan lucu menurut saya. Nah ini yang terjadi, tapi kenapa ini bisa terjadi? Evaluasilah pengertian. Jadi ternyata problem dari gereja hari ini ternyata bukan pada lack of knowledge, tapi lack of understanding loh menurut saya. Itu yang pertama, evaluasilah pengertian kita tentang hidup kekal contohnya. Yang kedua, simple aja. Kayaknya kita juga perlu memastikan untuk mengevaluasi pengertian kita tentang kasih karunia loh. Karena ada banyak orang-orang yang kita sedang muridkan dan bapai, ternyata pengertian tentang kasih karunia butuh diluruskan juga loh. Saya mencatat aja ada beberapa hal. Saya melihat bahwa kasih karunia dipahami oleh banyak orang sebatas penerimaan Tuhan dan bukan sebagai pemberdayaan Tuhan. Saya ulang ya, banyak orang memahami kasih karunia itu sebatas penerimaan Tuhan. Ya saya diterima kok. Oh haleluya, Tuhan tuh menerima saya luar biasa. Sebejat apapun saya diterima. Saya setuju. Tapi saya katakan kepada mereka, kasih karunia dipahami jangan sebatas sebagai penerimaan Tuhan dong, tapi juga sebagai bentuk pemberdayaan Tuhan kepada kita. Di mana saya melihat bahwa banyak orang percaya nggak memahami ini, karena pemahamannya cuma sebatas penerimaan kasih karunia itu. Dan saya mencatat di sini kasih karunia dipahami sebagai, banyak orang berkata dispensasi Tuhan loh. Padahal sebenarnya kasih karunia juga harus dipandang sebagai bentuk investasi Tuhan. Coba bedakan antara dispensasi dan investasi loh. Banyak orang memahami kasih karunia sebatas dispensasi. Ya Tuhan ngertilah. Tuhan ngertilah. Ya ada pengecualian loh. Kan ada kasih karunia. Padahal ternyata sebenarnya kasih karunia itu investasi Tuhan loh. Nanti saya jelasin kenapa saya berani katakan ini investasi. Nah, saya ambil contoh yang lain. Ini pemahaman-pemahaman di lapangan yang kita akan temukan di meja-meja konseling. Jika kita menanyakan pemahaman-pemahaman mereka, mengorek, menggali pemahaman mereka, dan seringkali kita sangat prihatin mendengar jawaban mereka. Ambil contoh lagi, kasih karunia ternyata bukanlah kesempatan untuk kita hidup di luar kehendak Tuhan, tapi kasih karunia adalah kemampuan untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Karena ada banyak orang berkata bahwa saya tahulah Tuhan kan berkasih karunia. Saya tahu Tuhan. Loh saya bilang, loh salah dong. Kalau kamu memahami kasih karunia sebagai kesempatan untuk kamu hidup di luar kehendak Tuhan, ya salah. Karena kasih karunia itu diberikan demi memampukanmu untuk hidup di dalam, bukan di luar. Di dalam bukan hanya kehendak Tuhan yang baik, tapi kehendak Tuhan yang sempurna. Nah tadi saya katakan, mengapa kasih karunia saya tidak setuju kalau dipahami sebagai dispensasi Tuhan dan bukan sebagai investasi Tuhan. Saya temukan jawabannya di sini. Bagaimana dengan 1 Korintus 15 ayat 10? Bukankah Rasul Paulus adalah Rasul kasih karunia? Pengajar kasih karunia yang luar biasa. Tapi dia sendiri loh yang ngomong ini.
1 Korintus 15 ayat 10 bilang, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia ternyata. Berarti kalau kata tidak sia-sia, berarti kasih karunia itu ada unsur investasinya loh. Sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Bukan sesuatu yang cuma hanya dinikmati hari ini, tanpa ada pertanggungjawaban. Gitu. Selama ini berita-berita tentang kasih karunia, hamba-hamba Tuhan yang nge-track di Hypergrace, saya selalu bilang, kamu terlalu nge-track di sana, sampai kamu lupa menjelaskan dan mengajar tentang purpose of grace, saya bilang. Kamu terlalu berkutik dari grace demi grace, sampai kamu lupa bahwa grace itu ada purpose-nya, masalahnya. Kita bukan cuma hanya ngebahas grace aja, purpose of grace itu penting loh dipahami. Nah, saya melihat bahwa kasih karunia tadi dikatakan, yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus sadar, yang memampukan dia bisa bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Itu bukan karena dia lebih hebat, bukan karena dia lebih kuat, tapi karena kasih karunia. Nah, saya coba bandingkan dalam terjemahan The Passion Translation. Ayat ini diterjemahkan, tetapi kasih karunia Allah yang mengagumkan telah membuat aku menjadi seperti sekarang ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku bukan tidak berbuah. Nah, kembali, saya tertarik dengan kata ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku bukan tidak berbuah. Sebenarnya aku bekerja lebih keras daripada semua yang lain. Bukan dengan kekuatanku sendiri, melainkan kekuatan Allah. Oleh karena kasih karunia-Nya memberikan kuasa yang dilimpahkan kepadaku. Jadi kembali, ternyata kalau kita selidiki, kalau kita cek pengertian tentang kasih karunia di pemahaman banyak orang Kristen, kayaknya butuh dievaluasi. Yang pertama tadi hidup kekal, yang kedua ternyata adalah kasih karunia contohnya. Yang ketiga yang kita perlu evaluasi menurut saya adalah ini. Evaluasi ulang pengertian kita tentang pemuridan. Saya pikir ini jangan dianggap sepele loh. Kenapa saya bilang jangan dianggap sepele? Matius 28 ayat 19 sampai 20 kan ayat terkenal banget. Ayat yang selalu kita suarakan, ayat yang selalu kita ajarkan, khotbahkan, betapa pentingnya jadikan semua bangsa muridku gitu. Nah, masalahnya adalah saya melihat begini loh, perhatikan ini. Pemuridan menurut saya adalah satu kata yang populer, tapi multitafsir. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman pemimpin-pemimpin, saya bilang, udah stop ngomong tentang pemuridan. Pentingnya pemuridan. Mereka udah tahu pemuridan itu penting. Yang perlu dievaluasi pengertian mereka tentang pemuridan itu. Coba ngomong sama hamba-hamba Tuhan. Pemuridan. Pasti mereka bilang, ya Pak, setuju Pak, setuju. Ya iya jelas, karena pemuridan itu satu kata yang populer dalam kekristenan. Tapi sayangnya pemuridan itu memiliki multitafsir, di mana di kepala banyak orang, di kepala banyak pemimpin, itu banyak pemahamannya yang perlu dievaluasi. Ambil contoh, ada beberapa pemimpin yang melihat gini, saat mengajar dan berkhotbah dalam ibadah minggu mereka merasa sedang atau telah memuridkan jemaatnya. Gila nggak itu? Dia bilang gini, saya kan tiap minggu khotbah di depan 300 orang, itu saya sedang memuridkan mereka, Pak. Waduh, saya bilang, Pak, Yesus itu tidak sedang memuridkan 5.000 orang yang dikasih makan loh. Dia itu memuridkan secara spesifik 12 murid, 70 murid, 120 murid. Jadi kalau Bapak ngerasa bahwa khotbah di mimbar didengar 5.000 orang terus langsung sedang memuridkan mereka, kayaknya kurang tepat deh menurut saya. Nah, bedakan antara pemberitaan firman Tuhan dan pemuridan. Bedakan menurut saya. Nah, ada sebuah survei. Baru-baru ini diadakan survei yang diadakan di gereja-gereja Mitra Compassion. Mungkin kita pernah mendengar ya, sering mendengar kata pelayanan compassion itu karena ada di Indonesia juga ya. Dan ternyata ini diikuti oleh sekitar 900 gembala sidang aliran Injili dari berbagai denominasi yang melayani di 25 negara berkembang bagian selatan dunia global, yaitu Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan ternyata ada 20 responden yang mendefinisikan bahwa pemuridan itu adalah pengakuan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Waduh. Sedangkan 20% lainnya menyatakan pemuridan sebagai kelas-kelas atau kelompok PA dan pertemuan lainnya. Kita kayaknya menurut saya kurang dalam memahami Matius 28 itu, kita
kepleset di penerjemahan menurut saya. Kenapa? Karena ayat ini nggak bilang karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa orang percaya kepadaku. Tidak. Karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Ya, untuk memuridkan kita perlu memberitakan tentang Yesus. Tapi setelah orang terima Yesus, itu bukan berarti goal sudah tercapai loh. Tapi justru perjuangan pemuridan justru itu dimulai. Di mana bayi-bayi itu seperti sudah dilahirkan dan kita harus mendidik dan merawat dan membapai dan memuridkan mereka secara pribadi, nggak bisa borongan. Nah, saya melihat, saya sedih sekali ada banyak pemimpin-pemimpin yang bilang, saya sedang memuridkan. Saya bilang, gimana sih Pak pemuridan menurut Bapak? Ya kan saya kan kelas PA 8 kali pertemuan itu Pak. Waduh, saya bilang, Pak, oh jadi kalau orang itu sudah ikut 8 kurikulum itu, oh jadi sudah memuridkan ya Pak. Bukan kayak itu pemahaman yang perlu dievaluasi, saudara. Apakah kelas pemahaman Alkitab itu membuat akhirnya sudah dimuridkan? Karena ada beberapa gereja besar di Indonesia dan saya ngobrol sama pemimpinnya, karena mereka berkata jadikan murid. Lalu saya tanya, coba saya mau tahu sebenarnya definisi kategori spesifikasi murid menurut mata kalian gimana sih? Oh, ketika jemaat itu datang ikut komsel, berarti sudah jadi murid Kristus. Waduh, saya bilang, waduh, masa cuma datang ikut komsel langsung bilang itu murid Kristus. Saya bilang spesifikasi Alkitab nggak bilang begitu loh. Spesifik Alkitab kan berkata bahwa untuk jadi murid kamu harus hidup berpusatkan pada Yesus. Nggak cuma hadir di pertemuan-pertemuan tertentu, tapi di mana hidup dalam penyangkalan diri, hidup dalam apa ya? Dalam fokus yang berubah dari diri sendiri menjadi semuanya berpusat pada Tuhan. Kembali lagi-lagi yang kita perlu evaluasi bukan berita pemuridannya, tetapi pemahaman tentang pemuridannya. Nah, sejak pandemi ini, jujur, Roh Kudus tuh dorong saya untuk saya menekuni pemuridan lagi. Buku-buku tentang pemuridan saya cari di perpustakaan di ruangan ini. Ternyata paling sedikit itu ada 25 buku tentang pemuridan yang saya temukan. Dari penulis Indonesia sampai luar negeri. Saya coba baca, saya coba pelajari. Tapi aneh, ketika saya coba membacanya, ada rasa nggak puas di hati saya. Dan ketika saya mendoakannya, Roh Kudus bilang kepada saya, nah, jangan puas sama definisi orang. Kamu harus menemukan definisi pemuridan dari hidupmu pribadi, dengan hubunganku, dengan hubungan engkau dengan aku, kata Tuhan. Itu sebabnya semua literatur itu hanya jadi wawasan buat saya. Saya berdoa, saya bergumul, saya merenung, saya berkata, Tuhan, ajarin aku untuk aku bisa mengerti pemuridan itu apa sih gitu. Sampai satu titik Tuhan singkapkan hal ini kepada saya. Ini definisi pribadi ya, bukan dari kata orang, tapi dari pribadi aja. Saya nggak ngerasa ini juga paling benar, tapi ini adalah definisi pemahaman pribadi saya. Saya melihat bahwa pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai seorang murid Kristus, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Saya ulang ya. Definisi pemuridan menurut saya adalah hidup sebagai seorang murid Kristus. Karena ada banyak orang ingin memuridkan orang, tapi hidupnya sendiri belum jadi murid Kristus. Nah, itu kan kecelakaan menurut saya. Padahal sebelum kau memuridkan orang, pastikan dulu engkau hidup sebagai murid Kristus. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang yang semangat pengen muridin orang, saya bilang gini, kamu sudah hidup sebagai murid Kristus belum? Loh, kalau kamu belum hidup sebagai murid Kristus, baru cuma sebatas beragama Kristen, baru cuma sebatas beraktivitas pelayanan, itu nggak menjamin bahwa kamu belum hidup sebagai seorang murid Kristus. Makanya, definisi pemuridan dari hasil doa dan perenungan saya adalah, pemuridan adalah hidup dulu sebagai seorang murid Kristus, terus apa berhenti di situ? Enggak. Terus kita mulai membimbing orang lain, bukan secara secara membabi buta, tapi secara intensif, nggak bisa borongan, secara intensif. Untuk apa goalnya? Hidup sebagai seorang murid Kristus juga. Sehingga apa? Apa berhenti sama mereka? Tidak. Sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itu adalah definisi pemuridan yang saya tangkap dan saya temukan. Dan ketika Tuhan mulai menyingkapkan ini kepada saya, jadi pemahaman saya tentang pemuridan mulai dievaluasi, saudara.
Lalu saya mulai bergumul lagi, saya mendoakan lagi, saya mulai belajar dari Roh Kudus lagi. Sampai satu titik, akhirnya saya mulai berkata gini, apa sih definisi murid Kristus? Dan saya punya definisi murid Kristus ternyata, saudara, dari hasil perenungan lagi, dari hasil pewahyuan. Yaitu ini, coba lihat ini. Murid Kristus ternyata adalah bukanlah seseorang yang belajar tentang Kristus, tapi belajar dari Kristus. Itu beda loh, saudara. Murid Kristus adalah bukanlah seorang yang belajar tentang Tuhan. Bukan belajar sebatas tentang Kristus, tapi belajar dari Kristus. Demi apa? Demi hidupnya berpikir, bisa merasa, dan bertindak seperti Kristus. Itu definisi murid Kristus yang saya pahami. Ambil contoh, bagaimana saya bisa mengukur bahwa orang ini sudah jadi murid Kristus atau belum? Bukan cuma hanya dia belajar tentang Tuhan, tapi ketika dia mulai belajar dari Tuhan, mulai ada sebuah interaksi dengan Roh Kudus yang di dalam. Ketika mereka berkata, tadi pagi kok Roh Kudus ngajarin ini. Wow, itu udah ada tanda-tanda bahwa dia udah belajar dari Kristus tuh, saudara. Kalau cuma dari kata orang, lihat YouTube, dengerin khotbah-khotbah orang, saya bilang, itu baru belajar tentang Kristus. Tapi goalnya itu adalah belajar dari Kristus. Adalah baik, kita belajar tentang Kristus, itu baik. Tapi goalnya nggak berhenti di situ. Goalnya adalah kamu belajar dari Kristus. Dan saya melihat ketika anak-anak atau orang-orang yang saya muridkan itu mulai belajar dari Kristus, mulai beda. Mereka dapat pewahyuan pribadi, mereka dapat penyingkapan pribadi, mereka mulai diajar oleh Roh Kudus yang di dalam berdasarkan level usia kerohanian mereka. Dari situ saya merasa, wow, ini udah jadi murid Kristus. Dan kembali, tujuan belajar adalah demi menjadikan hidupnya berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus, dan bertindak seperti Kristus. Nah, itu adalah apa yang saya dapatkan ketika saya mengevaluasi tentang pemuridan. Saya berharap ini bisa mengingatkan kita kembali dan membuat kita untuk tertantang untuk, iya ya, kayaknya saya perlu evaluasi ulang pemahaman saya. Karena ternyata saya ingin supaya pengertian kita bertumbuh. Bukan cuma pengetahuan yang bertumbuh, tapi pengertian yang bertumbuh. Yang keempat, saya melihat yang tadi apa yang kita perlu evaluasi. Yang pertama tentang hidup kekal, yang kedua tentang kasih karunia, yang ketiga tentang pemuridan, yang keempat yang saya lihat tentang pemulihan. Saya melihat bahwa kita perlu mengevaluasi ulang tentang pengertian tentang pemulihan. Nah, kenapa saya katakan kita perlu mengevaluasi ulang tentang pemulihan? Karena ternyata ada banyak yang saya temukan di lapangan juga, kok kayaknya pengertiannya kurang pas ya, perlu di-upgrade ya. Nggak salah sih, saya bilang. Tapi kayaknya perlu di-upgrade ya. Apakah pengertian kita tentang pemulihan? Ambil contoh, ada satu orang yang berkata kepada saya, waduh, saya baru ikut camp. Saya dilawat Roh Kudus luar biasa. Saya dilayani di sana. Saya benar-benar dipulihkan kok di situ. Saya mendengar kata dipulihkan itu, saya tertarik. Iya ya, dipulihkan. Apakah dipulihkan itu ketika seseorang mengalami lawatan Tuhan, hatinya dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa, lalu kita berkata bahwa orang itu sudah pulih? Ternyata, satu kali saya belajar, arti kata dipulihkan, ternyata pemulihan itu dalam bahasa aslinya adalah apokatastasis. Dan apokatastasis itu ternyata artinya of the perfect state before the fall. Berarti bahasa bebasnya dikembalikan pada keadaan sebelum jatuh. Nah, kenapa saya pilih gambar buku yang terjatuh dari rak? Berarti kalau buku itu terjatuh di rak dan katanya buku itu dipulihkan, berarti buku yang terjatuh itu dikembalikan pada raknya, pada keadaan sebelum jatuh. Jadi, kurang tepat kalau orang baru mengalami lawatan Tuhan, hatinya dilembutkan oleh Tuhan, terus berkata orang itu sudah pulih. Saya setuju kalau orang itu sedang dalam proses pemulihan. Tapi apakah orang itu sudah pulih atau tidak? Belum. Bagaimana mungkin orang itu bisa pulih kalau nggak ngalami lawatan Tuhan? Saya setuju dengan itu. Tapi banyak orang udah ngerasa puas waktu dilawat, berkata kamu udah pulih. Jangan bilang kamu udah pulih. Kata pulih itu pengertiannya ketika hidupmu dipulihkan pada keadaan sebelum jatuh. Berarti apa sih? Berarti keadaan kita dikembalikan pada keadaan sebelum jatuh, yaitu apa? Keadaan kita dikembalikan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa.
Makanya kesimpulan saya adalah dipulihkan adalah sebuah proses bertumbuhnya keserupaan dengan Kristus dalam kehidupan seseorang lewat mengalami Kristus dari hari ke hari. Bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh dalam keserupaan kalau kita nggak mengalami Kristus dari hari ke hari? Kita perlu mengalami kasihnya, kita perlu mengalami lawatannya, kita perlu mengalami jamahannya. Tapi ingat, jangan puas berhenti di jamahannya, karena semua itu mengarahkan kita untuk mencapai titik, yaitu bertumbuhnya keserupaan dengan Kristus. 4 hal itu yang saya ajak untuk kita renungkan. Yuk evaluasi ulang pemahaman-pemahaman kita. Dan ada banyak hal yang kita perlu pahami tentang persembahan perpuluhan, tentang berdoa, tentang penyembahan. Kayaknya pengertian-pengertiannya butuh dievaluasi deh. Nah sekarang, bagaimana caranya? Saya mau tutup dengan ini. Bagaimana caranya memperoleh pengertian? 2 hal aja, lalu saya selesai. Saya pikir, kenapa pengertian itu penting? Dan bagaimana kita bisa tahu pengertian kita ini sudah sebatas mana? Saya jadi ingat apa yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein. Dia katakan bahwa jika engkau tidak bisa menjelaskan itu dengan sederhana, berarti sebenarnya itu menunjukkan bahwa engkau belum ngerti. Makanya ya, di sini kita perlu belajar. Kesalahan kita selama ini adalah kita ini tunggu ditanya. Padahal justru seringkali justru kita yang harus banyak bertanya sama mereka. Menurut kamu tolong jelasin dong, kerajaan Allah itu apa sih? Karena bagaimana mungkin kita bisa bimbing mereka kalau kita nggak tahu level pemahaman mereka. Dan ternyata kemampuan mereka menjelaskan dalam kesederhanaan itu menunjukkan mereka udah ngerti atau belum. Oke, bagaimana caranya untuk kita bisa memperoleh pengertian? Simple aja. Hiduplah sebagai seorang murid yang memiliki hati pembelajar. Belajar dari jemaat Berea. Jemaat Berea itu nggak asal telan. Apa yang dikatakan Paulus itu diuji lagi, dilihat di Alkitab, ngomongnya bener nggak Alkitab ngomong gini. Saya bilang sama orang-orang yang saya muridkan, jangan telan mentah-mentah siapapun ngomong, siapapun ngajar, uji lagi. Karena apa? Semua yang namanya orang bisa salah. Uji lagi, apakah yang mereka beritakan itu adalah merupakan kebenaran, pengertian yang benar, atau jangan-jangan pengertian mereka yang itu. Jadi makanya saya bilang betapa pentingnya kita hidup sebagai seorang murid Kristus yang memiliki hati pembelajar, yang terus belajar dari firman Tuhan. Jadi perlu di cross check antara apa yang menjadi pengajaran dari hamba-hamba Tuhan dengan apa yang Alkitab katakan. Karena itu batu pengujinya. Yang kedua, saya melihat bahwa bagaimana kita bisa memperoleh pengertian. Harapkan pewahyuan yang dikaruniakan Roh Kudus untuk mendapat pengertian yang benar. Karena ternyata secara jujur, toh kalau kita bisa ngerti, itu bukan karena kita IQ-nya tinggi, tapi karena pewahyuan yang Roh Kudus singkapkan pada kita. Oke, sekarang kesimpulannya. Yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah sebatas quantity of knowledge, tapi quality of understanding. Saya ulang, yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah sebatas quantity of knowledge, banyaknya pengetahuan, lebih banyak lagi, tapi quality of understanding. Filipi pasal 3:16 berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Saya tertarik dengan kata ini. Menurut jalan yang telah kita tempuh. Berarti kita masih bisa terus bertumbuh dalam pengertian loh. Ambil contoh, masih ingat beberapa pelajaran ketika kita masih bersekolah, waktu kita naik kelas, kita masih belajar hal yang sama. Tapi bedanya pengertiannya lebih dalam. Tapi yang dipelajari ternyata isunya sama, tapi bedanya lebih deep. Makanya saya selalu bilang hari-hari ini jangan puas dengan pengertian yang selama ini kita udah capai, tapi terus tumbuhkan. Karena semakin mengerti, semakin kita akan berbuah lebat. Nah, kesimpulan saya katakan gini, pengertianmu itu akan menentukan standarmu atau kepuasanmu. Dan standarmu itu akan menentukan kualitasmu. Saya ulang ya, pengertian kita itu akan menentukan standar-standar dalam hidup kita. Dan standar dalam hidup kita itu akan menentukan kualitas kita. Jadi kalau gereja hari ini bermasalah dengan kualitas, menurut saya akarnya adalah benahi pengertiannya. Pengertiannya harus dibenahi. Ambil contoh, banyak orang bilang gini, Pak, saya itu udah beribadah.
pengertianmu tentang ibadah apa? Ya kan ke gereja setiap hari Minggu, Pak, itu udah ibadah. Waduh, ya pantas. Makanya standar orang tersebut, waduh, begitu udah datang kebaktian hari Minggu itu sudah beribadah tuh, udah puasnya minta ampun. Standarnya itu. Makanya kualitasnya cuma jadi Kristen mingguan. Nah, kita kan perlu upgrade dong. Pemahaman ibadah itu apa sih sebenarnya? Pemahaman ibadah itu apa gitu. Jadi, kembali kesimpulannya, yuk evaluasi pengertian kita. Karena di saat kita sedang mengevaluasi pengertian kita, sebenarnya kita sedang mengevaluasi standar-standar kita yang akan menentukan kualitas-kualitas dalam hidup kita. Doa saya, yang saya bagikan ini minimal akan kembali mengingatkan kita hal-hal yang mungkin kita udah lupakan. Tapi ternyata itu yang menjadi isu penting yang akan mempertajam pelayanan kita. Tuhan berkati, saya serahkan waktu selanjutnya.